sebetulnya Pak Syafura, orangnya belum datang, Bapak Dr. Wartoyo. Jadi sekaligus ya progres dari pora kita ini perlu digarisbawahi di situ. Jelas ya suaranya? Sama. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, masukan dari Ibu Dr. Busrianti, Dr. Rasul Matus Sa'adah soal visi misi, itu tugas saya. Ini visi misinya sudah jadi seperti ini. Tapi yang dipentingkan di Pora itu adalah alurnya ya, konsep dari Fakultas Syariah, kemudian ada diskusi pimpinan, kemudian diskusikan dengan dosen, tenaga kependidikan, kemudian dengan stakeholder, dan kemudian FGI kembali, kemudian ditetapkan. Ini nanti detailnya nanti kita buat lagi, kira-kira begitu Bu Dr. Busrianti. Nanti masukannya gampang ya, ini nggak perlu dibikin panjang. Nanti demikian juga visi misi prodi. Setelah visi misi fakultas selesai, kemudian visi misi prodi ini harus tuntas juga setelah visi misi fakultas. Ini setelah 22 Juni, 23 Juni, kemudian prodi merapat sampai memutuskan, misalnya di sini 10 Agustus 2019. Ya, nanti kalau ada kurang tanggal-tanggal kita diskusikan lagi nih Bu Dr. Busrianti. Nah, setelah visi misi itu sudah selesai, baik fakultas ataupun prodi, nanti kemudian ada sosialisasi ke dosen, ke mahasiswa, ke yang lain. Ini alurnya begitu. Bapak Ibu sekalian, setelah visi misi selesai, kita juga ada 5 core yang sebelah kiri. Ini dipakai untuk mempercepat proses ya, bagaimana berkembang menuju ke sini. Ada integrity, self development, innovation, respect, dan teamwork. Karena itu kalau di institut usulannya gugus mutu. Saya setuju dengan UGM tambahannya gugus mutu dan inovasi. Dan nyambung dengan innovation di sini. Apa yang dilakukan gugus mutu berkaitan dengan inovasi pembelajaran, inovasi di kampus dan sebagainya. Karena gugus mutu juga pilar penelitian. Ini Pak Zael dan Bu presentasi ya tentang alumni dan tentang nanti suatu saat kita minta presentasi bagaimana layanan akademik kita, bagaimana alumni kita. Itu perlu kita ketahui bersama di sini. Nanti forum lain. Jadi menurut saya idenya bukan hanya gugus mutu. Kalau gugus mutu itu terlalu stagnan, tapi kalau gugus mutu dan inovasi ini menjadi dinamis. Dia bergerak seiring dengan perkembangan zaman. Nanti di situ. Ini ada penetapan core values-nya Fakultas Syariah, rapat tentang core values, kemudian studi banding. Kebetulan saya punya acara di Jakarta, dianggap itu studi bandingnya Fakultas Syariah aja. Kemudian ke BINUS ya waktu itu, kemudian dirumuskan, kemudian didiskusikan, kemudian ditetapkan Desember 2019. Nah nanti kalau ada kurang tanggal dan sebagainya, narasinya lebih lengkap, nanti kita buat selanjutnya. Ini yang pertama. Ini masukan dari Bu Dr. Busrianti dan Bu Rasul Matus Sa'adah. Nah soal kata pamong di sini nanti juga kita buat narasinya. Kita di bawahnya rektor, kemudian dekan pimpinan tertinggi, Wadik 1, 2, 3, Kaprodi, Kalab, kemudian Kasukabak, Kasuka Akademik, semua stafnya bergerak di situ. Dan catatannya kita setiap hari Kamis selalu rapat koordinasi fakultas, setiap hari Rabu kita koordinasi institut, rapat perkuliahan setiap semester awal dan tengah semester, rapat nyusun jadwal setiap waktu ya. Ini di tata pamongnya di situ. Ini nanti kita diskusikan. Saya ya, ini tugasnya kami, tapi nanti minta masukan dari Bu Dr. Busrianti, Bu Dr. Matus Sa'adah dan para kaprodi yang lain seperti ini. Tapi ini gambaran besarnya seperti itu. Jadi nggak usah mikir yang visi misi sama tata pamong, itu tugas kita kan sama nanti.
Sekalian, sebelum penjelasan nanti satu-satu, saya ingin menyampaikan targetnya Prodi HES, HTN, HPI dan juga HK itu harus unggul atau Prodi A. Kemarin Pak Rasid saya minta untuk buat proposal pengajuan Prodi Ilmu Hukum. Tapi sekarang ternyata lagi moratorium di Jakarta, nggak boleh buka Prodi Ilmu Hukum. Satu, ya. Yang kedua, kalau kita maksa Prodi Ilmu Hukum hari ini, nanti SDM kita tersedot banyak ke Prodi Ilmu Hukum. Artinya kita jauh dapat nilai A, karena kan dosennya masih ke sini. Sehingga kami para pimpinan kemarin pengajuan untuk halal center di institut kita usahakan yang belum jabat, yang sudah tim yang sudah di fakultas jangan diambil dulu karena ini sudah kuat supaya sampai kepada akreditasi unggul. Kalau ini tercerai-berai, dosennya ditarik, ada program kemarin menyampaikan ke saya, HTN ini mestinya dibukakan S2. Wah, nanti kalau dibuka S2 pasca tersedot lagi nanti. Kayak Pak Dr. Junaid ini kan aslinya dosen pasca ini, maksa aja masuk dosen S1. Agak sedikit maksa ke Pak Dr. Faisal. Tidak tahu dia diajak makan kemana. Bisa di sana di kolam itunya itu. Saya juga minta asalnya di pasca, tapi untuk apa di pasca? Lebih baik manfaat di S1 supaya akreditasinya itu A semua kan begitu. Niatnya itu di situ. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, monggo nanti simulasi kalau misalnya HES bisa maju lebih dulu, artinya begini, sekarang itu tidak harus jangka waktunya 5 tahun, tapi peraturan baru kan boleh 2 tahun, 3 tahun boleh maju. Kalau misalnya sudah siap reakreditasi, istilahnya reakreditasi Bu Dr. Busnadi, reakreditasi, mengajukan lagi reakreditasi, itu kan mestinya 5 tahun. Nanti diajukan 4 tahun sebelumnya, kan mengajukan sebelum habis kan sudah diajukan. Ini kita 2 tahun, aturan kampus merdeka bisa. Jadi misalnya supaya ya kita, kalau misalnya nilainya HES itu bagus, kenapa harus menunggu sampai 4 tahun, 5 tahun? Kalau HK kan udah jelas ya, HK. Monggo Bu Dokter, seluruh saya, monggo. Nah ini Bu asesor. Yang lain Bu Yanti juga kita ajukan asesor, yang lain juga nanti diajukan asesor. Tambah banyak asesornya dari Fakultas Syariah. Amin, Allahumma amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, apalagi kalau nanti apalagi kalau nanti itu pasca buka S3, waduh tambah harus lagi. Makanya itu cepet-cepet prodi kita cepet-cepet A semua. Silakan kalau sudah kan mau diambil silakan ya, artinya kita sudah kuat ada A-nya dulu berarti. Tapi minimal kita udah dapat A dulu semuanya, yang HK, yang HES, yang HTN, yang HPI kita usahakan di situ dan silakan kalau sudah itu keluar A nanti agak aman. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini trennya, dan Bapak Ibu sekalian saya perlu sampaikan di UIN Malang sudah mulai. Kalau di UIN Jogja sudah ya, bahwa S2 dan S3 itu dipegang oleh fakultasnya. Sekarang ini UIN Malang sedang proses pengalihan dari, kalau UNED kan jelas S2 S3 dipegang oleh fakultas ya, sudah lama ya. Kalau yang di PPKIN itu UIN Malang yang sekarang sedang proses pengalihan, dipindah dari pasca ke fakultas, kecuali yang interdisipliner. Ya nanti tambahan untuk buatek tambah banyak ini. Tapi kalau dipindah ke fakultas ini trennya ya ke depan gitu kan. Saya kira baru sekalian ini kegiatan dan prestasi saya sebut, jumlah dokter bertambah, Nur Solihin, Pak Maimin, Bu Ina, Pak Lutfi, Dr. Busrianti, Pak Dr. Matoyo, yang mau Bu Mahmuda, Pak Wahab. Yang naik pangkat ini saya kira yang kemarin Basakuran nggak perlu disebut, perlu diingat tapi ya.
Yang rektor kepala jumlahnya berapa? Nanti Bu Wadek mohon dikalkulasi. Kita harus punya data. Yang proses pengusulan guru besar Pak Dr. Haji Suresno. Kemarin Dr. Rafiq Abbas. Ini ada tambahan kemarin. Jumlah buku yang diterbitkan ini dimulai 18 April karena kita mulai dari 18 April 13 buku baru di Fakultas Syariah. Jumlah haki insya Allah ada 6 buku, Pak Faisal, Pak Zair, saya, Pak Basuki, Pak Jata, Pak Fatur Rahman. HPI kurang 1 Bu ya. Itu ya.